Eden merupakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini berkisah tentang penculikan yang dialami oleh seorang gadis keturunan Korea bernama Hyun Jae. Selama dalam penculikan, Hyun Jae dipaksa untuk melayani lelaki hidung belang atau bisa dibilang ia dijadikan PSK. Mau tahu kisah selengkapnya? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Inilah Eden. Mengambil latar waktu tahun 1994, Hyun Jae adalah seorang gadis remaja berusia 18 tahun. Ia merupakan keturunan Korea Amerika dan putri dari pemilik minimarket yang seorang imigran di pinggiran kota Amerika yaitu New Mexico. Pada suatu hari, Hyun Jae meminta izin pada ayahnya untuk pergi bersama dengan teman perempuannya. Ayahnya mengizinkannya, lalu memberikan hadiah berupa cincin. Sebelum pergi, ayahnya berpesan pada Hyun Jae agar ia dapat segera berhenti merokok. Kuat ngudut nih cewek. Pada malamnya, Hyun Jae dan temannya pergi ke sebuah bar. Ia didekati oleh seorang pemuda tampan bernama Jesse, yang mengaku berprofesi sebagai petugas pemadam kebakaran. Setelah saling memperkenalkan diri, Jesse menawarkan tumpangan pulang untuk Jae, sedangkan temannya disuruh pulang sendirian. Aduh, padahal cakepan temennya loh. Saat perjalanan pulang, mendadak Jesse menepikan mobilnya di sebuah tempat parkir yang sepi dengan alasan ingin menelpon seseorang. Namun bukannya menelpon, Jesse malah mengobrol dengan Jae. Singkatnya, mereka berdua saling beradu gigi. Setelah mencium Hyun Jae, Jesse keluar dari mobil untuk beberapa saat. Tiba-tiba Hyun Jae merasa curiga karena melihat Jesse menemui seseorang yang mencurigakan dari spion di tengah mobilnya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Hyun Jae lalu berusaha untuk melarikan diri. Sayangnya baru beberapa meter menjauh dari mobil Jesse, Hyun Jae disergap dari belakang dan dibius hingga tak sadarkan diri oleh Jesse dan temannya tersebut. Scene berpindah ke seorang pria tua bernama Bob. Terlihat ia sedang menemui seorang polisi dan warga sipil yang mengamati jasad seorang wanita, kemudian mengobservasi TKP-nya. Lalu Bob mengajak mereka berbicara perihal ditemukannya jasad wanita tersebut. Namun ketika sedang asik mengobrol, secara mengejutkan Bob menembak keduanya hingga koit. Kaget gue di sini bro. Sementara itu, Hyun Jae yang dibius dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil telah tiba di suatu tempat. Tempat itu berupa sebuah gudang yang terletak di kawasan terpencil. Kemudian Hyun Jae dimandikan sampai bersih oleh petugas wanita yang ada di sana. Kawat gigi yang selama ini ia pakai juga dilepaskan oleh petugas itu. Seluruh barang pribadinya diambil, termasuk cincin pemberian ayahnya. Lalu ia dipakaikan gelang pelacak pada kaki kanannya dengan tujuan agar ia tidak mudah kabur dan dapat diketahui dimanapun keberadaannya. Setelah itu, Hyun Jae dibawa ke sebuah kamar yang akan ia tinggali selama berada di gudang itu. Selain dirinya, ternyata terdapat banyak sekali gadis-gadis yang berusia sekitar 15 hingga 19 tahun. Hyun Jae lalu bertemu dengan Bob dan Von. Rupanya Bob adalah seorang pejabat penegak hukum yang korup, sekaligus pemimpin lokal dari jaringan prostitusi. Bob menjalankan bisnis haram tersebut bersama dengan Von, tangan kanannya yang seorang pecandu narkoba. Bob meminta para gadis-gadis untuk mematuhi dan menuruti semua perintahnya jika tidak ingin mati dalam usia muda. Ia secara khusus mengancam Jae, yang baru saja bergabung, dengan mengatakan jika ia memiliki informasi tentang orang tuanya. Dan Bob tidak segan-segan melukai keluarganya jika Hyun Jae berani macam-macam. Lalu Bob juga mengganti nama asli Hyun Jae menjadi Eden Garden, atau dipanggil dengan sebutan Eden. Jadi sekarang Hyun Jae kita sebut dengan panggilan Eden ya. Bob memberi Eden waktu 2 hari saja untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai PSK. Esoknya saat pertama kali bekerja sebagai PSK, Eden menyerang pelanggannya dengan menggigit alat vitalnya. Waduh, putus tuh barang. Sesegera mungkin Eden berusaha mencoba melarikan diri, akan tetapi Von berhasil menangkapnya. Kemudian menghukumnya dengan cara memaksanya berbaring di dalam bak mandi yang berisi tumpukan es batu selama semalaman. Von juga sempat mengancam akan memotong salah satu bagian tubuhnya jika ia mencoba untuk kabur lagi. Setiap hari Eden dan para gadis lainnya menjalani tes kehamilan dan dipaksa untuk membintangi film dewasa serta melayani para pria hidung belang. Selang 1 tahun kemudian, Eden telah beradaptasi sebagai PSK dan mulai berteman akrab dengan gadis lain, yaitu seorang wanita bernama Priscilla.
Priscilla yang telah diculik semenjak 2 tahun yang lalu masih berusia 15 tahun. Ia terkejut ketika mengetahui usia Eden yang jauh lebih tua darinya. Priscilla lalu memberitahu Eden mengenai informasi rahasia yang terjadi pada gadis-gadis yang usianya mulai menua. Mereka juga membicarakan seorang gadis bernama Svetlana yang menjadi anak emas dari Bob. Apapun yang diminta oleh Svetlana, Bob pasti selalu menyanggupinya. Beberapa hari kemudian, Priscilla menghilang secara misterius. Eden mengetahui jika Priscilla dibawa pergi oleh para penjaga, namun ia tidak tahu untuk apa dan kemana. Lalu Eden memperhatikan jika Svetlana yang juga asisten dari Von memakai cincin pemberian ayahnya pada hari penculikannya dulu. Eden yang geram berencana untuk merebutnya kembali dari Svetlana. Pada suatu malam, Eden hendak merebut cincinnya di saat Svetlana sedang tertidur lelap. Namun sayangnya Svetlana tiba-tiba terbangun dan perkelahian pun tak dapat dielakkan lagi. Sampai-sampai harus dipisahkan oleh Von dan seorang anak buahnya. Eden kemudian dibawa ke ruangan oleh Von. Ia pun diberikan hukuman dengan memaksanya menelan cincin tersebut. Meski ragu, pada akhirnya Eden tetap melakukannya. Eden kemudian mencoba untuk mengadu domba Von dengan anak-anak buahnya. Ia mengatakan jika anak buahnya seringkali meremehkan Von. Eden berusaha meyakinkan Von jika ia ada di pihaknya dan ingin membantunya. Tentu saja dengan alasan agar dapat mencari kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Eden tahu jika para gadis yang ada di sana tidak akan mungkin dapat bertemu kembali dengan keluarganya. Tak lama Eden pun diangkat sebagai asisten dari Von untuk membantu Von dalam mengawasi operasional, terutama di bidang akuntansi atau perhitungan keuangan dari bisnis haram itu. Pada suatu malam, Eden bersama dengan 2 gadis lainnya dipekerjakan untuk melayani pelanggan di pesta komunitas persaudaraan dari salah satu perguruan tinggi. Seperti biasa, Eden mampu melayani pelanggannya dengan baik. Von yang mulai mempercayai Eden menyuruhnya untuk memegang uang hasil bayaran dari pelanggan malam itu. Akan tetapi ketika selesai melayani dan akan ditagih oleh Von dan Eden untuk melakukan pembayaran, pelanggan tersebut malah mengulur-ngulur waktu, sehingga berdampak pada kaburnya 2 gadis lainnya. Von langsung panik seketika dan segera mencari keberadaan kedua gadis yang melarikan diri tersebut. Beruntung Eden melihat keduanya di salah satu minimarket terdekat. Von yang merasa berulang kali dibantu oleh Eden menjadi semakin mempercayainya, hingga mengajarinya untuk belajar mengendarai mobil dengan alasan memudahkannya untuk menemui para pelanggan. Hingga akhirnya Eden pun mulai menggantikan posisi Svetlana sebagai asisten Von sepenuhnya. Tugas utamanya adalah menjawab telepon dan membantu mengoperasikan bisnis haram tersebut setiap harinya. Tentu saja ini cukup menguntungkannya karena ia tidak lagi harus bekerja sebagai PSK. Suatu hari pada saat menjawab telepon, Eden mendapat pesanan pelanggan. Ketika pelanggan tersebut menanyakan besaran biayanya, dengan segera Eden mengetahui jika kemungkinan penelpon itu adalah polisi yang sedang menyamar. Tetapi ia tetap menerima pesanan dan tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu di tempat yang berbeda, Bob sedang memimpin sebuah seminar tentang perdagangan narkoba yang dihadiri oleh para tentara. Setelah selesai, ia diinterogasi oleh seorang detektif perihal kasus kematian dari seorang polisi dan seorang warga sipil yang sebelumnya telah ia bunuh. Bob dengan lihainya berkelit dan berbohong pada detektif itu, sehingga tidak dapat dilakukan investigasi mendalam padanya. Tak lama Bob mendapat telepon dari Von yang ingin mengajaknya bertemu. Saat bertemu dengan Bob yang sedang memancing, Eden yang menemani Von kaget karena salah satu dari jasad yang dibawa dan hendak dibuang oleh Von ke danau adalah jasad Svetlana. Saat sedang memancing, terjadi obrolan yang membuat Von tidak nyaman karena Bob selalu saja meremehkannya. Di sini kita tahu kalau ternyata Von adalah anak dari Bob. Bapak macam apa Bob ini? Karena sudah kesal dengan coletehan Bob, secara tiba-tiba Von memukul Bob dari belakang. Saat Bob sudah terkapar dan tak sadarkan diri, bukannya berhenti, Von kembali memukulnya secara membabi buta, hingga Bob pun koit saat itu juga. Setelah menghabisi ayahnya, Von menjelaskan jika ia sudah muak dengan sikap Bob yang selalu saja menyalahkannya. Selain itu, ia juga ingin menguasai bisnis haram itu sendiri. Pada suatu hari, Eden dan Von membawa seorang gadis ke rumah seorang pria yang bernama Mario. Melihat tato pada lengan Mario, Eden langsung mengenalinya sebagai orang yang dulu menculiknya. Lalu Eden pergi ke kamar mandi dan menemukan kamar yang penuh dengan tempat tidur bayi. Selain itu, ia juga menemukan Priscilla yang sedang hamil besar. Eden akhirnya mengetahui alasan dibalik dibawa perginya Priscilla dari gudang adalah karena pada salah satu tes kehamilan, Priscilla dinyatakan positif setelah berhubungan dengan salah satu pelanggannya. Di sini mereka sama-sama belum mengetahui jika bayi Priscilla nantinya akan dijual.
Priscilla yang mengetahui jika Eden dekat dengan Vaughn mengingatkannya untuk tidak terlalu terjerumus terlalu dalam agar tidak ikut menjadi salah satu orang jahat pada organisasi gelap tersebut. Namun di sini Eden juga berjanji pada Priscilla bahwa ia akan menjemputnya ketika berhasil melarikan diri. Vaughn memperhatikan gerak-gerik Eden yang mencurigakan, membuatnya mempertanyakan kesetiaan Eden. Ia lalu menguji Eden dengan menyuruhnya untuk membunuh seorang gadis di padang pasir. Eden terlihat bimbang, tapi apa boleh buat, ia tetap harus melakukannya agar Vaughn tidak curiga. Namun untungnya Vaughn menghentikannya pada menit-menit terakhir. Tiba-tiba Vaughn mendapat telepon dari gudang bahwa salah satu anak buahnya telah menyebabkan sebuah proyek batal yang disebabkan oleh kebocoran informasi pada polisi, sehingga tempat persembunyian mereka kini telah diketahui. Eden berpikir jika mungkin saja polisi tersebut yang waktu itu ia terima teleponnya. Sesampainya di gudang, Vaughn yang panik segera memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghabisi Pedro, yang diyakini sebagai pelaku pembocoran informasi tersebut. Lalu Vaughn meminta Eden untuk mengemasi dokumen dan menyiapkan para gadis untuk dipindahkan ke rumah Vaughn. Namun tak lama Vaughn memberitahu Eden bahwa mereka akan segera pindah ke Dubai. Eden langsung sadar jika saat ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk melarikan diri. Karenanya saat Vaughn berada di kamar mandi, Eden memasukkan racun pada pipa hisap milik Vaughn. Sekembalinya dari kamar mandi, Vaughn yang kemudian menghisapnya langsung tewas seketika. Ngefly sampai neraka kau kan? Dengan cepat Eden memotong gelang pelacak dari pergelangan kakinya. Lalu ia bergegas mengambil uang Vaughn dan pergi ke rumah Mario. Eden bermaksud bernegosiasi dengan Mario untuk melepaskan Priscilla dengan memberikan sejumlah uang. Akan tetapi Mario menolaknya. Sebelum pergi, Eden meminta izin untuk diperbolehkan menemui Priscilla. Mario pun menyanggupinya. Pada saat Mario sedang membelakanginya, Eden langsung menyuntikkan Mario dengan racun yang sama yang ia gunakan pada Vaughn. Mario pun tewas di tempat. Eden segera berlari menemui Priscilla dan memberitahukannya mengenai bayinya yang telah dijual. Priscilla tentu saja tak kuasa menahan tangisnya. Tak lama mereka berdua pergi melarikan diri dari rumah Mario dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Eden menemukan sebuah telepon umum. Ia mencoba menghubungi ibunya. Akhirnya setelah setahun lebih menghilang, Eden dapat mendengar suara ibunya kembali. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita dari film Eden. Semoga teman-teman semua terhibur dengan videonya.